Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Oke, jadi pada video pembelajaran kali ini saya mencoba merangkum seluruh pertemuan dari pertemuan 1 sampai 7. Itu saya akan bahas di video kali ini. Oke. Jadi interaksi manusia komputer gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya biasa disebut sebagai human computer interaction. Ya, atau banyak yang suka menyingkat menjadi HCI. Kalau bahasa Indonesia disingkat menjadi EMK karena interaksi manusia komputer. Kalau bahasa Inggris kan berarti Human Computer Interaction atau HCI gitu ya. Learn human computer interaction is a starting place for considering and thinking about people, humans, technology, computers, and how we interact. Jadi maksudnya gini, kalau kita itu sudah mulai membahas yang namanya HCI atau Human Computer Interaction, berarti mulai sekarang itu kita sudah berpikir atau istilahnya menghayati gitu ya, tentang bagaimana manusia atau orang itu dan juga teknologi yang mana adalah komputer dan juga interaksinya. Jadi kita akan berpikir dan terus berpikir tentang 3 hal itu tadi, tentang manusia, teknologi, dan juga bagaimana kita berinteraksi. Seperti itu. Nah, di sini adalah menyebutkan tentang bagaimana cara belajar human computer interaction. Jadi kalau teman-teman ketahui ya sebenarnya human computer interaction atau mata kuliah interaksi manusia komputer itu udah lama banget ada. Cuma yang lagi booming sekarang adalah masalah UX dan juga UI yang apa ya? Yang mulai kali ini itu banyak profesi-profesi baru di bidang UX dan juga UI. Kalau teman-teman pengen tahu lebih banyak tentang UX dan juga UI designer, silakan teman-teman cari sendiri di internet ya. Bagaimana cara mereka bekerja, terus istilahnya bagaimana uh, asiknya menjadi seorang UX dan juga UI designer, itu di YouTube ada. Silakan dipelajari sendiri atau dilihat sendirilah. Apakah kalian termotivasi atau enggak? Nah, kita kembalikan kepada teman masing-masing. Cuma di sini adalah kita berbicara mengenai bagaimana cara belajar HCI gitu ya. Jadi, how we learn about HCI. Dari bukunya Chris Becker yang kebetulan update tahun 2020 ya. Untuk belajar HCI ini itu ada 3 hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah memperkuat skills. Skill itu berkaitan dengan teori dan juga praktik yang akan nanti kita lakukan selama 1 semester ke depan. Jadi kita harus balance antara teori yang kita miliki dan juga praktik yang kita miliki. Dan yang kedua adalah aktivitas atau activities. Di luar kita berusaha meningkatkan pemahaman teori dan juga pemahaman praktik, kita harus punya aktivitas terkait HCI ini. Jadi kita punya project sendirilah katakanlah. Jadi selain teman-teman gampangannya mengikuti mata kuliah ini yang waktunya cuma sebentar dan itu kadang ada kadang enggak, teman-teman bisa membuat project sendiri. Nah, caranya gimana? Nanti akan kita diskusikan ketika online meeting. Terus yang ketiga adalah community. Penting untuk kita sekarang itu mulai berpikir untuk bergabung dengan komunitas. Karena apa? Jika teman-teman itu belajar hanya mengandalkan apa yang ada di lembaga atau di program studi, itu saya rasa teman-teman nggak akan berkembang. Kalian perlu bergabung dengan komunitas. Jika kalian punya Instagram, silakan follow orang-orang yang istilahnya suka membahas tentang UX dan juga UI design. Atau follow para praktisi di bidang UI designer atau UX designer. Dengan kita istilahnya memperhatikan keseharian di dalam komunitas, karena di dalam komunitas itu pasti ada campuran ya dari mulai orang yang beginner atau istilahnya nggak tahu apa-apa sampai orang yang benar-benar expert. Di situ bergabung dalam satu komunitas punya keinginan yang sama gitu, saling istilahnya berbagi referensi.
enaknya kalau kita bergabung di komunitas itu kita punya banyak teman gitu ya. Terus kemudian kita istilahnya merasa nggak belajar sendirian seperti itu. Buat teman-teman yang istilahnya sulit untuk bersosialisasi atau bersosial media ya, teman-teman bisa pakai alternatif memperbanyak referensi buku. Jadi dengan banyak membaca buku, teman-teman nanti akan merasa punya banyak pandangan terhadap, oh ternyata konsep dari penulis A itu seperti ini mengenai HCI. Kemudian konsep dari penulis B itu seperti ini. Oh, sudut pandang penulis C itu seperti ini. Cuman kalau masalah buku itu, kalian yang nggak biasa membaca itu akan banyak mengantuk. Itulah kenapa untuk belajar HCI ini, kita memang difokuskan lebih banyak untuk praktik gitu ya. Karena ini termasuk vokasi sebenarnya. Dan ini yang menarik dan juga yang apa ya, cukup challenging ya. Jadi Human Computer Interaction atau IMK itu sebenarnya merupakan ilmu multidisiplin dan nggak ada habisnya. Berbeda dengan ilmu-ilmu yang apa seperti matematika ya. Matematika kan bilangannya hanya 1 sampai 9 gitu ya. Atau katakanlah sampai 0, ada tambahan 0. Dan kalau penjumlahan 1 tambah 1 hasilnya akan selalu 2. Tapi ketika kita belajar HCI, ini nggak hanya belajar masalah satu hal, tapi belajar banyak hal. Jadi ketika saya itu mencoba untuk semakin lama belajar mengenai human computer interaction ya. Jadi untuk belajar HCI ini, saya itu motivasinya dulu yang pertama adalah saya pengen teman-teman mahasiswa itu lulus itu menjadi orang-orang yang keren gitu ya. Tidak seperti waktu saya lulus kuliah dulu S1 gitu ya. Saya pengen teman-teman itu paling nggak punya satu potensi yang kalian sukai dan kalian benar-benar menjadi orang yang kompeten di bidangnya. Kalian nggak harus menguasai semuanya, cukup satu tetapi benar-benar mendalam. Dan itu menjadi karakteristik kalian. Dan yang kedua adalah kemampuan kolaborasi yang ingin selalu saya tekankan kepada teman-teman. Karena di angkatan saya ketika apa istilahnya saya lulus gitu ya, ketemu sama teman-teman yang programming, terus kemudian bahkan sama teman-teman yang akademisi gitu ya. Mereka itu cenderung masih individual. Jadi lebih sering mengunggulkan ini loh yang saya bisa. Jadi lebih apa ya? Terkesan pamer gitu loh. Karena era-era zaman saya dulu mungkin lebih tepatnya kompetisi ya. Jadi siapa yang juara ya dia yang bagus gitu. Cuman sekarang kita harus masuk ke era kolaboratif, di mana kita harus bisa bekerjasama dengan orang lain untuk membuat sebuah produk yang bagus. Ini adalah sebuah challenging atau tantangan yang sebenarnya bagi saya pribadi juga masih belajar. Alasan kenapa saya belajar HCI karena saya itu selalu tipikal orang yang melihat perkembangan ilmu pengetahuan itu seperti apa. Karena saya menyadari, saya itu sebenarnya berangkat dari informatika, keilmuan. Terus kemudian masuk ke sistem informasi. Di sistem informasi itu multimedia sangat apa ya, tidak terlalu menjadi penciri di program studi, terutama di program studi kita gitu ya. Karena penciri program studi kita lebih banyak mengarah ke analisis dan juga menjadi seorang auditor. Dan juga bonusnya adalah software developer. Berbeda dengan sistem informasinya di Amikom. Kalau di Amikom sistem informasinya lebih banyak ke multimedia. Di sini saya belajar bahwasanya setiap program studi itu pasti punya karakteristik masing-masing. Dari sini saya menyadari bahwa multimedia yang saya miliki nanti lama-kelamaan akan kurang bermanfaat. Sehingga saya mencoba untuk mencari apa sih yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Salah satunya adalah di mata kuliah Human Computer Interaction yang mana kebetulan ini menjadi sesuatu yang hype di kalangan milenial. Jadi profesi kalau zaman dulu kan profesinya di zaman angkatan saya itu menjadi programmer itu menjadi sesuatu yang wih. Sekarang itu programmer itu sudah dibagi, ada yang front end, ada yang back end, terus kemudian untuk tim developer itu dibagi lagi ada sistem analis, kemudian ada seorang desainer. Seorang desainer ini bisa masuk ke human computer interaction ini. Belajar HCI kembali lagi itu serasa menjadi superhuman. Kenapa demikian? Karena ini. Nah, jadi HCI Learn Anything.
Saya bilang belajar HCI itu belajar apapun ya, dan selalu memikirkan apapun. Karena di Human Computer Action kita akan berpikir tentang desain dan media. Berarti kita harus punya kompetensi membuat desain dan media. Terus kemudian berpikir tentang Computer Science Engineering. Kemudian berpikir tentang Human Factor in Ergonomics, yang itu biasa dimiliki oleh teman-teman di prodi industri. Kemudian Behavioral Science and Psychology, yang biasa dimiliki oleh teman-teman di program studi bimbingan konseling. Nah, ini dan juga other profession lainnya. Jadi Human Computer Interaction itu akan membuat kita itu menjadi seorang yang lebih banyak memikirkan suatu hal dari berbagai sudut pandang gitu ya. Jadi kita nggak selek melihat dari sudut pandang yang kita miliki, tapi bisa dilihat dari sudut pandang desain dan media itu seperti apa, dari sudut keilmuan computer and science engineering itu seperti apa, dari sudut pandang human factor ergonomicnya gimana, sampai ke sisi psikologisnya itu gimana. Itu akan kita nanti pertimbangkan semuanya. Nah, jadi kalau bicara HC itu berbicara computer science and engineering, itu apa sih sebenarnya computer science and engineering? Nah, computer science engineering merupakan the computer component including the concepts, theories, and coding language that allow us to build computer software. Kita cukup garis bawahi adalah coding language that allow us to build computer software. Jadi seorang HCI itu memang akan belajar coding nantinya. Apa yang dipelajari? Kalau teman-teman pengen mencoba pelajari, teman-teman boleh mulai sekarang mencoba membuka yang namanya CSS. Jadi di dalam tampilan website itu ya teman-teman, di sebuah website itu ada yang namanya HTML dan juga CSS. Dan biasanya untuk membuat tampilan sebuah web itu bagus, itu rata-rata menggunakan bahasa pemrograman CSS gitu ya. Cascading Style Sheet kalau bicara. Itu silakan dipelajari sendiri gitu ya. Atau mulai dikulik-kulik lah biar muncul rasa penasarannya gitu ya. Terus HCI juga berbicara mengenai behavior science and psychology. Jadi ini berbicara mengenai human component including the concepts, theory, behavior, and ways people think about system. Jadi kita juga belajar sisi psikologi seorang gitu loh. Kalau menggunakan sistem itu enak nggak sih? Nah, seperti itu. Kadang kan kita merasa kita sebagai pembuatnya, kadang kita memiliki ego. Egonya gini, itu sistem sudah baik, sudah enak. Saya mengatakan enak atau enggaknya, baik atau enggaknya sistem bukan berasal dari penilaian kita, tetapi harus dibuatkan sebuah kuesioner yang mana itu nanti akan disebarkan kepada para penggunanya. Dilihat tuh, dari sistem yang kita buat itu benar bagus atau enggak. Kalau katakanlah dari 10 orang yang kita berikan kuesioner, 80 orang mengatakan bagus, berarti sistem itu udah bagus. Nah, jadi sisi psikologisnya juga dipikirkan. Nah, terus kemudian ini, design and media. Yang kebetulan hal yang saya sukai ya. Jadi desain dan media ini berbicara mengenai product design, visual design, dan content. The design and interaction component including methodologies, theories, concepts, and best practices that make up the product that are used by people. Jadi namanya di desain dan media ini katakanlah seperti saya membuat PowerPoint ini ya. Untuk memilih jenis font, ukuran font, dan juga cara meletakkan tebal atau enggaknya itu sudah diperhitungkan. Ada yang namanya golden ratio, terus kemudian ada font pairing dan macamnya. Terus kemudian untuk pewarnaannya saya juga menggunakan palette color dan sebagainya. Jadi diperhitungkan semuanya. Jadi kalau bicara desain dan media pasti akan berbicara mengenai seperti elemen multimedia ya. Jadi ada teks, suara, gambar, video, animasi itu akan kita pelajari juga gitu ya. Terus berbicara mengenai human factor and ergonomic. Ini berkaitan dengan the interaction component of HCI, including the concepts, best practices from factor and physical constraint of products so that people can use them without any injury. Ini maksudnya gini, kalian pernah nggak menggunakan handphone gitu ya, atau smartphone gitu, merasa capek? Saya rasa enggak ya. Bahkan bahkan ada tuh teman-teman yang bahkan bermain game itu sampai dari malam sampai pagi gitu ya.
terus pagi lagi ngelihat YouTube sampai siang, terus kemudian seperti kita melihat presentasi ini lebih dari berjam-jam mungkin. Nah, itu kan juga memperhitungkan faktor ergonomik. Jadi faktor ergonomik itu lebih ke apa ya? Memperhitungkan aspek kelelahan dari seorang pelanggan atau pengguna itu seperti apa. Kelelahan dari kita sebagai manusia ketika berinteraksi dengan komputer itu seperti apa. Hal yang mudah contohnya adalah seperti cara duduk. Kalau cara duduk di depan komputer atau laptop yang benar itu seperti apa sih? Nah, itu adalah hal-hal yang dibahas di masalah ergonomics. Jadi HCI juga sebenarnya membahas hal itu juga. Nah, dan juga other profession. Other profession ini maksudnya HCI also extends into professions such as information, architecture, informatics, cultural anthropology, user research, education, and business which all overlap with HCI. Ini maksudnya ya kalau bicara HCI ya bicaranya belajar macam-macam ya, seperti informasi arsitektur itu seperti apa, terus informatika itu seperti apa, dan bahkan belajar budaya juga. Kemudian user research atau penelitian kepada pengguna itu seperti apa, dan macam-macam makanya. Jadi di HC ini memang ilmunya multidisiplin dan banyak banget yang perlu kita pelajari. Tapi ini hanya sebagai fundamental atau cukup kita ketahui saja. Karena pada dasarnya ketika kita belajar HCI ini itu akan seperti air yang mengalir. Kalau kalian memang benar-benar pengen profesional di sini, itu nanti akan secara otomatis mempelajari. Contoh katakanlah dari hal yang terkecil membuat sebuah PowerPoint. Bagaimana sih membuat sebuah PowerPoint yang istilahnya komposisi hurufnya pas, terus kemudian pewarnaannya pas, kemudian peletakannya pas dan nggak capek untuk dilihat secara lama. Seperti itu. Itu secara otomatis akan muncul motivasi-motivasi seperti itu. Nah, terus lanjut, setelah kita memahami tentang fundamental HCI ya, kita juga bicara mengenai sejarah komputer. Nah, mungkin ada yang sudah bosan ya mengenai sejarah komputer itu seperti apa ya. Dari mulai komputer yang besar, gede, dan sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja mengenai sejarah komputer. Di tahun 80 sampai 90 bagaimana komputer itu berkembang dan di masa depan itu nanti akan seperti apa. Dari gambar ini mungkin teman-teman langsung bisa menyimpulkan atau enggak mengenai history of computer. Atau perlu saya jelaskan? Atau jangan-jangan ada yang sudah istilahnya memahami, oh iya, maksudnya ini. Nah, ini juga merupakan salah satu ilmu human computer interaction. Bagaimana kita menampilkan sesuatu yang sebenarnya panjang dari penjelasan dijelaskan menggunakan bentuk visual yang sederhana. Nah, jadi di tahun ini perkembangannya kita bisa dari desktop komputer yang dulu komputernya gede-gede itu ya, monitornya gede, terus kemudian berkembang menjadi laptop, kemudian berkembang menjadi tablet, kemudian berkembang lagi menjadi wearable devices, dan yang ke depan kita nggak tahu apakah nanti ke depan akan ada semacam teknologi seperti Tony Stark. Nah, pasti akan apa ya istilahnya? Sebenarnya gini, sesuatu itu kan berawal dari imajinasi ya. Bahkan awalnya nggak ada yang menyangka teknologi yang nirkabel itu ada. Orang itu pasti mikirkan nggak enak istilahnya telepon. Contoh dari hal sederhana adalah besi berterbangan, seperti pesawat ya. Cuman dahulu mungkin banyak yang nggak percaya ya, bahwa besi itu bisa terbang. Tetapi Al-Quran menunjukkan kehebatannya ya, bahwa sekarang besi itu loh bisa terbang sampai bahkan keluar angkasa, ke bulan dan sebagainya. Nah, kita bisa melihat bahwasanya potensi dari perkembangan teknologi ini bukan sesuatu yang nggak mungkin gitu loh. Bisa saja berawal dari imajinasi seseorang menjadi sesuatu yang menjadi kenyataan. Bukan tidak mungkin teknologi seperti yang di Marvel ya, Iron Man ya, seperti apa itu? Apa ya? Kayak virtual virtual apa ya? Virtual touchscreen itu akan dikembangkan tuh bakalan ada. Nah, itu adalah salah satu penjelasan mengenai history of computer. Perkembangan dari komputer itu kalau kita lihat dari mulai yang apa ya? Dari mulai desktop dulu lah. Desktop dulu kan kita membutuhkan cara duduk, terus kemudian membutuhkan bangku, terus kemudian monitor. Semakin ke depan itu akan semakin kita itu merasa menjadi nyaman menggunakan teknologi.
Ini adalah pentingnya dari human computer interaction. Bagaimana teknologi dikembangkan, bagaimana sebuah perangkat lunak dikembangkan untuk memberikan kenyamanan kepada pengguna. Seperti itu. Dan ini berkaitan dengan realizing society 5.0. Waktu dulu Indonesia itu lagi gencar-gencarnya revolusi 4.0, karena Indonesia kan sudah masuk ke information society ya, bisa dilihat ya, ini adalah perkembangan society dari 1.0 ke 5.0. Maksudnya gimana? Di society 1.0, rata-rata masyarakatnya atau orang-orang itu terbiasa menggunakan teknologi untuk berburu. Nah, seperti batu, terus kemudian tombak. Ya. Kemudian masuk ke society 2.0, di mana teknologi sudah mulai digunakan untuk masalah agrarian, ya, atau istilahnya agrikultur, seperti menanam, ya, bertani, dan sebagainya. Terus berkembang lagi, di society 3.0, ternyata manusia sudah bisa menciptakan teknologi yang sifatnya untuk menambang batu, untuk industri, untuk membuat semacam baju dan peralatan dan sebagainya. Kemudian berkembang lagi ke society 4.0, teknologi yang dikenalkan adalah Internet of Things, di mana semua sudah berbasis internet dan peralatannya adalah nirkabel dan juga mobile. Dan ke depan yang menjatuh sebagai realizing society 5.0 ini adalah Jepang. Jepang, kalau teman-teman lihat di buka aja di YouTube, kemudian society 5.0, di situ penggagasnya adalah Jepang. Jepang men-challenging diri mereka sendiri untuk sudah siap untuk society 5.0, di mana semuanya menggunakan teknologi seperti mobil yang tanpa awak atau tanpa sopir ya, seperti itu. Terus kemudian ada lagi teknologi-teknologi seperti pengantar barang drone, kemudian menyiram tumbuh-tumbuhan itu hanya menggunakan drone, kereta tanpa istilahnya pengemudi, seperti itu. Jadi semuanya di society 5.0 ini berkembang Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, dan juga robot gitu ya, seperti itu. Terus kita akan bicara mengenai software, karena kita kan nggak mungkin ya bicara HCI itu berbicara mengenai robot, terus bicara mengenai Big Data dan sebagainya. Kita masih belajar mengenai tentang masalah perangkat lunak. Apa itu sebenarnya computer software? Jadi menurut Pressman, jadi computer software is the product that software professionals build and then support over the long term. It encompasses programs that execute within a computer of any size and architecture. Content that is presented as the computer programs execute, and descriptive information in both hard copy and virtual forms that encompass virtually any electrical media. Langsung diambil aja titik poinnya teman-teman. Komputer software adalah sebuah perangkat lunak komputer software, komputer program yang diprogram dalam bentuk virtual form atau dalam bentuk virtual yang biasa dijalankan di benda elektronik, any electronic media. Dan menurut Summerfield di bukunya Software Engineering mengatakan bahwa sebenarnya software itu merupakan sebuah produk yang dikembangkan untuk customer tertentu atau sebuah market tertentu dengan tujuan yang tertentu pula. Nah, kita harus tahu juga jenis-jenis software itu apa aja. Jenis-jenis software itu macam-macam. Jadi ada sistem software, application software, engineering atau scientific software, embedded software, product line software, web application, dan juga artificial intelligence software. Dimulai dari sistem software. Sistem software itu apa sih? Sebuah perangkat lunak yang memang dikembangkan untuk keperluan sistem itu sendiri. Contohnya adalah operating system. Terus kemudian teman-teman punya driver ya, seperti sound card, terus kemudian driver untuk VGA gitu. Terus kemudian driver untuk Bluetooth dan sebagainya. Terus kemudian ada juga seperti DXDIAC gitu. Peralatan-peralatan yang sifatnya aplikasi, maksudnya aplikasi yang bersifat utilities itu bisa masuk ke sistem software. Terus kemudian ada application software yang dia itu berdiri sendiri untuk keperluan bisnis tertentu, seperti aplikasi point of sales. Kemudian ada engineering atau scientific software yang di sini biasanya kalau teman-teman tahu NatGeo, yang biasa lihat NatGeo atau mungkin lihat di YouTube suka melihat
apa ya, seperti apa ya, alam semenit apa-apa itu teman-teman akan melihat bagaimana teman-teman expert itu punya semacam aplikasi sendiri. Kalau di sini kan ada MATLAB, kemudian ada computer aided design, kemudian ada aplikasi untuk astronomi, kemudian aplikasi untuk geografi dan sebagainya. Nah, kemudian ada embedded software. Kalau embedded software ini biasanya saya lebih gampangnya memberikan contoh di sebuah mobil yang canggih ya, di mana di sistem dashboardnya itu dia bisa mengatur menaik turunkan kaca jendela, terus kemudian melakukan locking dan sebagainya, menyetel play YouTube dan sebagainya. Jadi semacam sistem yang dikombinasikan dengan Arduino seperti AC, remote AC dan sebagainya. Terus kemudian ada produk line software, yang ini adalah sebuah produk yang digunakan untuk kebutuhan tertentu dengan kemampuan tertentu sesuai permintaan dan juga customer yang berbeda. Contohnya multimedia aplikasi dan juga aplikasi Office seperti Word, nah, PowerPoint seperti yang kita gunakan ini dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah web application. Jadi web app itu jelas semua aplikasi yang menggunakan jaringan internet itu kita namakan web apps gitu ya. Dan yang terakhir adalah artificial intelligence software yang biasa teman-teman bisa temui di kameranya teman-teman ya, seperti filter di Instagram atau di TikTok atau mungkin apa ya, ya seperti itulah, voice recognition dan sebagainya, text speech, pokoknya macam-macam. Nah, lanjut kita berbicara mengenai profesi yang berkaitan dengan human computer interaction. Itu profesinya apa aja? Nah, di sini saya mengambil bukunya Chris Becker ya. Sebenarnya Chris Becker mengatakan gini, sebuah profesi di dunia human computer interaction atau di dunia teknologi khususnya komputer itu nggak saklek, akan selalu berkembang sesuai kebutuhan. Jadi sebuah peran atau istilahnya role are unique as they also morph and change. Jadi akan selalu berubah-ubah dan akan selalu bermetamorfosa. Untuk yang terupdate di tahun 2020 ini, ada beberapa pekerjaan atau roles yang menjadi sebuah pengkategorian. Dan setiap role title atau pekerjaan title itu pasti punya tools. Nah, jadi punya perangkatnya sendiri, alat perangnya sendiri gitu ya. Contohnya user research, itu toolsnya apa aja? Ada tools survey, kemudian ada web atau produk analitik, kemudian ada menggunakan Excel, menggunakan Adobe Design Software, dan juga berbagai macam selainnya. Terus ada juga information architect, information designer, terus kemudian interface design, yang mana toolsnya adalah Sketch, Adobe Design, kemudian InVision, Figma, Sure Principle, Former, dan sebagainya. Dan di sini ada ini user experience designer yang dia menggunakan web analytic, kemudian Excel, Omni, Gravel, Sketch, Vision, Figma dan sebagainya. Teman-teman kalau pengen ingin tahu lebih lanjut mengenai jenis-jenis pekerjaan yang berkaitan dengan HCI, nah ini silakan dipelajari di bukunya milik siapa nih? Saya lupa. Bukunya milik Chris Becker ya mengenai Learn HCI. Tapi problemnya ini kan buku diambil dari luar negeri dan masalah role title ini kan biasanya memang diadaptasi dari luar Indonesia. Dan permasalahannya di Indonesia sendiri itu saya pernah punya jokes semacam gini sih. Indonesia itu kadang katakanlah kamu profesi sebagai seorang programmer. Tetapi di spesifikasi yang dibutuhkan itu kamu harus bisa mendesain, bisa menganalisa, kemudian memiliki mental kepemimpinan yang kuat dan sebagainya. Jadi seolah menjadi manusia yang serba bisa. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Istilahnya kita harus siap dengan standar-standar yang ada. Makanya itu mumpung kalian istilahnya masih semester muda, jangan pernah merasa capek untuk belajar, selalu semangat untuk belajarnya. Oke ya. Terus kemudian ini masalah HCI atau profesi yang berkaitan dengan human computer interaction. Ada lagi profesi selain HCI yaitu di tim pengembang perangkat lunak. Ini ya. Jadi ada profesi yang dia itu titulnya sebagai analis kebutuhan. Nah, dia tuh alatnya apa aja? Ya survei, ya Excel gitu ya, menggunakan Google Dokumen,
Kemudian ada ini program developer. Program developer dia itu alatnya apa aja? Seperti text editor, web. Kemudian ada Excel, Google Doc, GitHub. Nah, terus kemudian ada Airtable, CodePen.io, TypeScript, Chrome, dan sebagainya. Ini kalau teman-teman istilahnya pengen nyoba, ya silakan aja gitu loh. Contohnya kalian kepo nih, itu Jira itu apa maksudnya apa sih? Aplikasi apa sih? Kalian iseng-iseng buka Jira, nggak apa-apa. Ini adalah salah satu belajar untuk mandiri. Jadi nggak harus menunggu saya memberikan referensi, oh Jira ini adalah ini. Tapi kalian bisa belajar sendiri, Jira itu untuk apa? Kalian cari sendiri. Jadi silakan kembangkan diri kalian berdasarkan rasa keingintahuan kalian masing-masing. Itu adalah salah satu belajar yang saya sarankan dan juga cocok untuk generasi sekarang gitu ya. Karena sekarang itu internet sudah banyak dan kalian nggak perlu repot-repot untuk bertanya sama dosen mengenai hal yang tidak diketahui gitu ya. Kemudian ada istilah software process engineer. Kemudian ada back-end software engineer. Nah, kemudian ada apa lagi tuh? Unit testing itu bahkan ada sendiri gitu ya. Bahkan kalau pengalaman saya mengerjakan project itu apa ya? Seperti role title ini apa ya? Double-double gitu. Kadang kadang kita sifatnya sebagai sistem analis, tapi ya juga desain, tapi ya juga ngoding dan sebagainya. Bahkan ada yang apa ya? Role-nya itu di multi role ya. Jadi multi multi apa ya? Pokoknya jadi macam-macam lah, seperti itulah. Nah, silakan dibaca sendiri dan juga dilihat sendiri. Dan saya ingatkan bahwa sebenarnya role ini tidak ada sesuatu yang paten dan akan selalu berkembang dan berubah-ubah. Yang perlu kalian sikapi adalah masalah kompetensi yang kalian miliki. Itu yang harus dikembangkan. Terus masalah software proses design proses. Ya, software design proses. Jadi kalau kita bicara software design proses ini akan bicara mengenai bagaimana sih proses mendesain sebuah software itu gimana. Teman-teman bisa dimulai dari ini ya, metode design thinking ya. Ini mungkin Mas Putra dan juga Mas apa ya, Mas Syamsu Ma'arif yang apa kemarin ikut PKM tahu ya apa itu design thinking. Jadi design thinking adalah proses apa ya, sebelum kita membuat sebuah produk atau program itu kita coba berpikir secara design thinking. Dari mulai tahap empati, kita harus tahu dulu kebutuhan yang ada di lapangan itu seperti apa, kebutuhan klien itu seperti apa. Caranya gimana ya dengan kita interview, terus kemudian kita mendengarkan curhat mereka, terus kemudian kita seleksi mana yang kebutuhan, mana yang keinginan, terus kemudian baru ke tahap define. Define ini adalah melakukan perumusan masalah atau menyimpulkan, oh ternyata masalahmu ini toh. Nah, itu bener nggak? Nah, di cross check lagi, di follow up. Kalau kita sudah tahu masalahnya ini, baru masuk ke idiot. Nah, ini saya punya solusi nih. Solusinya adalah membuat program ini. Nah, kira-kira kamu setuju nggak? Nah, kalau di tahap idiot ini kita sudah disetujui, baru kita membuat prototype. Prototype itu semacam apa ya? Kemarin ada yang tanya, apa itu sebenarnya prototype ya? Jadi prototype itu kalau ibarat bangunan, teman-teman kan tahu bangunan ya. Bangunan itu kan besar ya. Nah, teman-teman pernah lihat bentuk bangunan yang kecil nggak? Model bangunan kecil. Yang kayak semacam miniatur. Nah, yang biasa disebut sebagai maket bangunan. Nah, prototype itu adalah seperti miniatur dari program yang sebelum jadi. Jadi sebelum kita membuat program yang benar-benar gede, itu kita buat desain yang kecil dulu supaya dicek sama yang punya dicek sama klien gitu ya. Itu ketika kita punya program ini cocok nggak? Ini adalah miniaturnya. Kamu cocok nggak? Kalau cocok, kita langsung develop ke coding. Kalau nggak cocok, berarti kita desain lagi sampai benar-benar ada kata iya di klien seperti itu. Nah, untuk tahap prototype ini akan mengalami proses yang namanya agile atau iterasi ya, atau berulang ya. Jadi mendesain, membangun, testing lagi, desain, bangun, testing lagi terus sampai gitu, sampai menemukan hasil yang maksimal. Bro, ini adalah proses iterative design. Iterative design is a methodology based on a cyclic process of prototyping, berdasarkan desain dan juga membangun, testing, analyzing, and refining a product, software, or technology, or time. Jadi iterative design cycle itu maksudnya adalah ketika kita sudah membuat sebuah miniatur software gitu ya, atau prototype,
itu nanti akan kita ulangi lagi. Nah, di prototipe version 1 ini kita tes. Kalau ternyata istilahnya masih ada kekurangan, ya kan? Kita melakukan data analisis lagi, terus kemudian lanjut lagi, buat lagi, sampai menemukan prototipe refinement version 2. Nah, lantas prinsip-prinsip human-computer interaction itu apa sih sebenarnya? Menurut Chris Baker itu ada 3. Ya, jadi berat massa itu komponen bahan baku yang wajib ada di dapur, itu kan ada apa aja teman-teman? Kalau di sini kan dia menyebutnya carrots, onion, sama celery. Istilahnya dia mirip Maillebois of cooking. Ada Maillebois of ACE. Kalau di Indonesia kan yang penting ada garam, gula, sama minyak ya, katakanlah seperti itu. Jadi garam, gula, minyak itu memang harus ada di dalam sebuah masakan. Nah, ini adalah yang menjadi prinsip dari human computer interaction. Kita ibaratkan sebuah software itu adalah sebuah masakan ya. Masakan itu pasti ada rasa manis, asin, ya kan. Terus ada semacam ada berminyak-berminyaknya. Tergantung masakannya juga sih sebenarnya. Nah, terus ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah usability factor. Usability factor ini berkaitan dengan easy of use. Jadi mudah untuk digunakan. Gampangnya adalah mudah untuk digunakan. Jadi aplikasi itu ketika mudah untuk digunakan, maka ya akan digunakan kembali secara otomatis. Karena produk yang bagus itu adalah produk yang mampu menunjukkan dirinya itu bagus, tanpa perlu kita ngomong produk ini loh bagus. Nah, bisa dipahami ya. Kemudian accessibility factor. Accessibility as a factor defines how a software product can be used by the widest audience possible in the widest set of environment possible. Ini maksudnya gini, bisa diakses oleh banyak pengguna. Banyak pengguna bukan hanya kita pengguna yang normal, tetapi juga pengguna yang punya disabilitas, kemudian pengguna yang punya buta warna, pengguna yang umurnya tua, muda, bahkan anak-anak, itu bisa diakses oleh semua orang. Jadi diakses oleh pengguna yang luas gitu loh. Nggak terbatas pada golongan orang yang normal, tapi bisa disability, kemudian orang yang punya buta warna dan sebagainya. Nah, karena orang yang buta warna itu akan melihat warna itu akan secara berbeda gitu loh. Contohnya ketika saya melihat warna merah, mungkin bagi mereka itu warna orange. Nah, itulah kenapa teman-teman HC itu harus juga memperhitungkan pemilihan warna. Apakah kombinasi warna yang kita buat ini aman nggak buat orang-orang yang buta warna? Nyaman nggak buat mereka? Mereka merasa kelelahan nggak melihat istilahnya produk warna yang kita berikan seperti itu. Dan yang terakhir adalah penting adalah time on task. Jadi komputer itu jelasnya adalah berkaitan dengan waktu. Kalian selalu bilang, komputer itu cepet, enak, cepet gitu ya. Jadi berkaitan dengan waktu. Time is a function of the required user task plus the context or interface plus the environment. Jadi semakin bagus sebuah produk, itu semakin cepat produk itu menerima sebuah perintah atau mengerjakan sesuatu. Jadi human computer interaction akan selalu berkaitan dengan 3 hal itu tadi, yaitu usability atau kemudahan kebergunaan, kemudian accessibility, jadi bagaimana sebuah produk itu bisa diakses oleh masyarakat luas, seberapa jauh jangkauannya, seberapa jauh kemungkinannya untuk diakses, kemudian terakhir adalah waktu. Nah, dan yang terakhir adalah ini ya. Sebenarnya tujuan kita membuat sebuah perangkat lunak, terus kemudian kita mempelajari materi interaksi manusia komputer supaya perangkat lunak yang kita buat itu bisa enak untuk dilihat, terus penggunaannya itu juga enak gitu loh, dan orang itu bisa aware dengan perangkat yang kita gunakan, mudah mengenal dan mudah mengerti. Maka kita harus paham bahwa sebuah perangkat lunak itu sebuah alat yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kalian pernah ingat nggak ketika kalian itu pertama kali menggunakan sebuah sosial media atau pertama kali menggunakan sebuah WhatsApp? Ada yang ngajarin nggak? Kalau memang ada yang ngajarin berarti
aplikasi tersebut bisa jadi kurang user friendly atau user experience-nya kurang. Karena kalau aplikasi yang bagus itu biasanya tanpa ada manual book cara penggunaan itu langsung bisa mudah dimengerti. Itu adalah fungsi dari human computer interaction. Di sini kita akan melihat bahwa we design and develop software is based on the opportunity to solve problem. Gini, ini adalah mengenai masalah mindset ya. Jadi ketika kita membuat sebuah software, baik itu mendesain atau mendevelop, kita harus berpikiran bahwa kita sedang menyelesaikan sebuah masalah. Dan problems fortunately are an endless stream. Jadi masalah itu nggak akan ada habisnya. Setiap hidup itu pasti akan selalu ada masalah. Nah, unfortunately, there are no finite solution. Nggak ada solusi pasti terhadap sebuah masalah. Akan selalu ada banyak jawaban terhadap sebuah masalah. Salah satunya adalah menggunakan software design dan juga development. Itu adalah salah satu dari sekian banyak cara untuk menyelesaikan sebuah masalah yang dimiliki oleh manusia. Itulah kenapa kita yang ada di program studi informasi ini, kalian-kalian itu harus terbiasa menggunakan perangkat lunak untuk menyelesaikan sebuah masalah. Atau bahkan membuat perangkat lunak untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di klien. Gitu ya. Terus tugas kita sebagai seorang human computer interaction adalah membantu membuat sebuah software itu bisa nyaman untuk digunakan, terus kemudian enak untuk digunakan, dan membuat orang itu nggak akan merasa jenuh menggunakan perangkat yang jenuh dari produk yang sudah kita kembangkan. We need to be aware of the role software and computers can play in helping address ultimately become a strong candidate for helping present solution to those human problem. Kita harus mulai aware ya, kita harus mulai aware dan juga mengakui bahwa sebenarnya peran dari sebuah perangkat lunak dan juga komputer itu di dalam keseharian kita itu sangat penting dan juga menjadi kandidat kuat bagi kita untuk menyelesaikan sebuah masalah. Contoh teman-teman disuruh menyelesaikan tugas, otomatis kalian akan membuka komputer dan menghidupkan komputer, menggunakan aplikasi yang ada, kemudian mengirimkan tugas yang diperlukan, seperti itu. Jadi selamat datang di era teknologi yang mana kalian akan menjadi seorang agen perubahan ya, kalau dibilang agen perubahan, akan menjadi seorang super Marvel gitu ya, atau superhero yang akan belajar apapun. Karena di sistem informasi kalian nggak akan hanya belajar bagaimana programming, tetapi kalian akan belajar berbagai macam hal. Salah satunya di HC ini yang kalian akan belajar mengenai psikologi, terus kemudian pemilihan warna, pemilihan font, dan sebagainya untuk menciptakan produk yang maksimal, seperti itu. Oke, pertemuan 1-7 sudah saya ringkas dalam video yang mungkin cukup panjang, tapi saya harapkan kalau ada yang tidak dimengerti silahkan ditanyakan di kolom komentar, atau menggunakan personal chatting, atau ketika kita mengadakan meeting online. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.